Sejarah MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Berdirinya MUI. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan mereka. Setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama 25 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama serta bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro atau pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Daftar Ketua MUI. Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional dan mengalami beberapa kali pergantian ketua umum, yaitu pada tahun 1977 sampai 1981 diketuai oleh Profesor Dr. Hamka. Pada tahun 1981 sampai 1983 diketuai oleh Kiai Haji Syukri Ghazali. Pada tahun 1985 sampai 1998 oleh Kiai Haji Hasan Basri, pada tahun 1998 sampai 2000 oleh Profesor Kiai Haji Ali Yafi, pada 2000 sampai 2014 diketuai oleh Kiai Haji M. Sahal Mahfuz, pada 2014 sampai 2015 oleh Profesor Dr. H.M. Din Syamsuddin, pada tahun 2015 sampai 2020 oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, pada 2020 sampai sekarang oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini. Hubungan dengan pihak eksternal. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat
Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap, dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi suprastruktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut. Dan apabila memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam, Majelis Ulama Indonesia sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi itu hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Saya katakan kepada Kiai Ma'ruf Amin, kalau HTI dibubarkan Kiai, kita setuju, MUI setuju, nanti FPI dibubarkan. Kalau FPI nanti sudah dibubarkan, maka yang dibubarkan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI akan dibubarkan. Sebab Setara Institut, pimpinan Hendardi Kumis, itu pernah membuat satu paper diserahkan ke Menko Polkam. Menko Polkam mau membuat kebijaksanaan, papernya itu mau diajarkan di seluruh Indonesia, dana dari negara. Saya mewakili MUI rapat di Menko Polkam. Saya baca keputusannya itu. Kalau nggak salah 46 atau 56% atau 46% itu. Angkanya saya nggak ingat, tapi yang paling besar lah. Kerusuhan beragama di Indonesia, 46 atau 56% itu dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang bikin rusuh Indonesia ini menurut Hendardi, staf MUI, baru nomor 2 FPI. Saya ingatkan Kiai Ma'ruf nanti kalau udah bubar HTI, FPI, FPI kita. Lama Kiai Ma'ruf diam. Dia bilang, kalau MUI dibubarkan ya kita lawan. Saya bilang apa nggak terlambat ngelawannya?